peserta MDS dari tahun 2021, dan di MDS ini manfaatnya sangat besar sekali bagi kami. Selain memberikan modal secara finansial, di MDS ini seperti keluarga sendiri. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Sejumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok usaha warga mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Semua sektor usaha UMKM harus memiliki perizinan agar bisa mengakses program bantuan pemerintah. Kami perlu masukannya, perlu supportnya. Kami meyakini yang paling paham kendala kita sebagai pelaku usaha kecil adalah Pak Prabowo, Mas Gibran, lanjutnya. Sementara itu, Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Wahab Talaohu mengatakan paslon nomor urut 02 berkomitmen untuk memajukan UMKM. Dia menjelaskan komitmen tersebut sudah tertuang dalam visi misi Astacita Prabowo Gibran. Dalam 17 program prioritas Prabowo Gibran dalam visi misinya, itu ada terkait dengan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, kata Wahab. Wahab mengatakan UMKM adalah sektor usaha yang menjadi pilar utama perekonomian nasional terutama di saat Indonesia dilanda krisis. Kalau pemerintah bisa mendorong pengusaha ini naik kelas, maka tentu kita akan tinggal landas kemiskinan dan menuju Indonesia emas, pungkas Wahab. Pindah ke berita selanjutnya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad dikenal sebagai pasangan artis yang tidak membeda-bedakan karyawan. Mereka tak ragu untuk makan satu meja dengan para karyawan dalam berbagai kesempatan. Beberapa cuplikan pun menunjukkan bagaimana Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berbagi makanan dengan karyawan mereka. Sayangnya, belakangan adab Nagita Slavina dalam berbagi makanan menuai kritikan. Sejumlah netizen di media sosial menyoroti sikap Nagita Slavina yang beberapa kali berbagi makanan dan minuman sisa kepada karyawannya. Menurut netizen, hal tersebut tidak sopan. Berbeda dengan Nagita Slavina, Raffi Ahmad justru menunjukkan sikap yang berbeda ketika berbagi makanan bersama karyawannya. Hal itu ditunjukkan dalam video lawas YouTube Rans Entertainment. Nagita Slavina terpantau cukup sering berbagi makanan dengan karyawannya di Rans Entertainment, termasuk Mary, Mbak Lala, hingga Susrini. Tapi dia lebih dulu menyicipi makanan tersebut. Seperti baru-baru ini, Nagita Slavina terlihat berbagi minuman dengan Mbak Lala ketika sedang berada di London. Hal itu kemudian menuai protes dari netizen dan bahkan sang anak, Rafathar. Mamah beli itu cuman buat diminum sedikit, habis itu langsung dikasih ke Sus. Mbak Lala badannya gede itu, karena mamah sering kasih makanan dan minuman ke Mbak Lala, tutur Rafathar dikutip dari YouTube Rans Entertainment pada Senin, 22 April 2024. Berbeda dengan Nagita Slavina, tayangan YouTube Rans Entertainment menunjukkan momen Raffi Ahmad justru makan sisa makanan Mbak Lala. Momen itu terjadi ketika Raffi Ahmad dan keluarga keliling dunia pada 2020 lalu. Saat itu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengajak rombongan untuk makan di sebuah restoran mahal di Italia. Mereka memesan pasta fettuccine bertabur truffle yang mahal. Rupanya Mbak Lala sudah menyicipinya tapi tidak suka. Nagita Slavina pun mengadu kepada Raffi Ahmad soal Mbak Lala yang tidak suka makanannya. Mendengar aduan itu, Raffi langsung sigap mengambil makanan Mbak Lala untuk disantap. Lah, buat saja kah? Lah, lalu enggak mau benera? Ya udah buat saya, kata Raffi Ahmad terdengar antusias. Sementara itu, pengasuh Nagita Slavina sewaktu kecil mengatakan bahwa sang artis memang dari dulu hobi icip-icip makanan. Hal ini pun sudah diketahui oleh Mary, sang asisten. Ia senantiasa menghabiskan makanan Nagita Slavina dalam beberapa kesempatan. Berita selanjutnya,
Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Mari kita lanjut. Pengasuh Rayanza, Susrini, panik sekaligus takut tatkala ia menerima gift paus ketika sedang melakukan siaran langsung alias live TikTok bareng putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bukannya senang dan bahagia menerima gift bernilai jutaan tersebut saat live TikTok bareng Rayanza, Susrini justru ketakutan. Dalam live TikTok tersebut sebenarnya Susrini hanya terlihat sendiri dan tak menunjukkan sosok Rayanza. Susrini hanya membiarkan suaranya terdengar selama siaran berlangsung. Terutama ketika layar siaran tersebut menampilkan beragam stiker. Jakui Susrini, sebenarnya ia senang mendapatkan banyak saweran lewat gift TikTok. Hanya saja, ia juga takut netizen bersikap royal karena ada Rayanza. Jadi takut sus? Jangan-jangan karena ada Ade? Ujarnya dalam siaran tersebut yang diunggah ulang akun TikTok Heyariah, Sabtu, 20 April 2024. Bahkan ketika ada gift paus, Susrini menampilkan ekspresi yang panik dan ketakutan. Pasalnya ia tak ingin ada hal buruk yang terjadi padanya. IKDIK, takut suster. Aduh Susrini deg-degan, kata dia. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Susrini. Aja Susrini takut loh tandasnya. Bayi 2 tahun yang akrab disapa Cipung itu tidak tinggal diam ketika melihat pengasuhnya tampak ketakutan. Ia pun mencoba untuk menenangkan. Akan tetapi, usahanya masih belum mampu membuat Susrini tenang. Ia aja berani, tapi Susrini yang takut. Nanti dikiranya ada apa-apa gitu, jelas Susrini. Pemilik nama lengkap Rini Perdianti ini lantas meminta Rayanza untuk tidak menyebut soal paus agar tak ada netizen yang menghadiahinya stiker jutaan rupiah tersebut. Sepertinya, ketakutan Susrini tersebut berkaca pada Mbak Lala, pengasuh Rafathar, yang pernah juga melakukan hal serupa. Namun ketika itu, Mbak Lala malah banjir hujatan dari netizen. Mbak Lala menuai hujatan netizen usai mengajak Cipung live TikTok bareng. Bahkan, seorang netizen menyebutkan bahwa aksi live TikTok Lala bareng Cipung dinilai hanya untuk mengemis gift atau hadiah. Sebelumnya, Mbak Lala dinilai para netizen kerap kali memanfaatkan kelucuan Rayanza Malik Ahmad atau Cipung untuk mendapatkan gift. Diketahui, akun TikTok Mbak Lala yang memiliki lebih dari 2,1 juta pengikut. Ia seringkali membagikan momen Cipung hingga Rafathar. Di salah satu momen, Mbak Lala menghadirkan Cipung ke dalam live-nya yang mengharapkan netizen memberikan gift topi yang bisa ditukar dengan uang tunai. Mata genit, mana yang nggak ada yang ngasih topi? Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.